Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azma channel 87, tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide kreatif dari barang-barang bekas. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga teman-teman semua selalu berkesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani, selalu berkeselamatan selamat dunia hingga akhirat nanti, dan juga selalu berrezeki halal barakah serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua cara memperbaiki Magicom Maspion ini mereknya dengan kendala nasinya gosong teman-teman ya, sampai seperti ini. Apakah teman-teman juga pernah mengalami, atau mungkin nanti bila teman-teman mengalami hal yang seperti ini, maka teman-teman bisa praktekkan ya. Disimak dengan baik-baik teman-teman perhatikan bagaimana cara pengecekan dan langkah yang akan dikerjakan. Kalau misalkan nasi gosong teman-teman ya, yang pertama cek bagian otomatis magnetnya ini. Yang pertama ini teman-teman, ini tinggal ditekan ya, saya dekatkan dulu kameranya ya, ini ditekan ya, seperti ini mepet. Kemudian ini tombol atau switch on off nya out, tombol apa ya, ini ya. Jadi caranya ini ditekan terlebih dahulu otomatis magnetnya, ini tekan ke bawah, kemudian ini tuas untuk ya kuk dan warmnya ini diturunkan ke bawah, klik, kemudian dilepas. Nah, kalau posisi ini masih berada pada posisi kuk, berarti ini yang bermasalah. Seharusnya kalau yang normal, ketika ini dipencet, ini turun ke bawah, ketika ini dilepas, ini pun juga akan naik. Nih, teman-teman biar tahu ya. Nah, ini saya colokkan dulu ke listrik, menyala atau tidak ini. Ini mati teman-teman. Ini juga mati total teman-teman. Ya awalnya nasinya gosong. Setelah nasinya gosong, karena elemen penanak ini tidak bisa berhenti alias panas terus, maka akhirnya termofuse ataupun sekernya itu putus teman-teman. Kemungkinan seperti itu. Kita cek dulu untuk termofuse-nya. Termofuse dicek dulu putus apa tidak. Biasanya kalau memang ada termofuse-nya, itu bisa dipastikan termofuse-nya putus karena panas yang berlebihan pada elemen penanak nasinya. Kalau termofuse putus itu bagus ya. Kalau yang bermasalah itu termofuse dilepas, tidak dipasang, kemudian ada permasalahan dan akhirnya elemen penanak tidak bisa berhenti panasnya, akhirnya kerusakan akan lebih parah lagi dan mungkin bahkan tidak bisa diperbaiki lagi. Kita cek termofuse-nya atau sekernya di sini. Apakah ini sudah pernah diganti apa belum? Kita cek terlebih dahulu. Sepertinya ini masih bawaan ya, masih originalnya Magicom ya, belum pernah diganti. Ukurannya 150 derajat. Kita cek terlebih dahulu. Saya tetap menggunakan alat ini teman-teman. Ini lebih simpel, lebih mudah lah. Kita cek di sini. Nah, ini mati teman-teman. Kalau saya colokkan ya, saya jepitkan di sini. Nah, ini mati, berarti termofuse-nya bisa dipastikan putus. Kita bandingkan dengan termofuse yang baru ya teman-teman. Yang termofuse yang bagus.
Ini teman-teman, ini nanti saya akan ganti dengan ukuran 165 derajat, tidak masalah ya, beda sedikit ya. Kita coba, kita bandingkan dengan yang baru biar teman-teman tahu. Nah, ini teman-teman, ini menyala. Nah, ini saya buat dari bekas remote antena TV ya. Kalau teman-teman pengen buat, bisa dilihat lagi video yang sudah saya upload ya, penjelasannya, cara bikinnya. Ini tinggal diganti terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan pernah dijamper ya. Saya sarankan jangan pernah dijamper, karena pabrik memasang ini pasti ada manfaatnya. Ini harganya pun juga murah, cuman ya 3.000, paling mahal ya 5.000 lah kalau di tempat elektronik itu. Tinggal disambung seperti ini, kita potong karena kepanjangan teman-teman ya. Tinggal kita tekuk seperti ini teman-teman. Ini juga ditekuk, kemudian dicantol nih, nah dijepit seperti ini. Kemudian lanjut, kalau punya solder kita solder, kalau nggak punya tidak masalah. Kalau tidak ada solder, kita diuntir-untir saja. Nah, ini kalau nyoldernya jangan lama-lama teman-teman. Kalau lama-lama nanti termofisnya bisa putus karena terkena panasnya solder. Kita cek lebih dahulu setelah kita solder. Masih nyala, masih aman. Lanjut, ini dibungkus teman-teman. Dibungkus seperti semula, nanti dipasang lagi pada tempatnya. Ini harus dekat dengan elemen penanak teman-teman ya. Kalau nanti ini dipasang di luar ataupun jauh dari elemen penanak ya tidak berfungsi teman-teman, tidak bekerja sesuai dengan tugasnya. Nah, setelah ini kita ya, saya contohkan cara pengecekan. Kalau mati ya harus diganti teman-teman ya, termofusnya. Tapi kalau teman-teman cuma diganti termofusnya saja dan tidak dicari penyebabnya, karena putusnya termofus itu disebabkan karena panas yang berlebihan pada elemen penanak nasi yang mengakibatkan nasinya gosong. Akhirnya setelah nasinya gosong, termofus putus. Akhirnya ini kendalanya mati total. Nah, memang benar setelah diganti termofusnya sudah bisa nyala. Akan tapi kalau penyebab gosongnya ini tidak dicari, tidak diperbaiki, maka mungkin sekali dipakai ya seperti lagi. Nah, maka caranya bagaimana mengatasi ataupun mencari penyebab nasi gosong teman-teman. Seperti ini dibuka terlebih dahulu. Nah, ini ya teman-teman ya, kelihatan ya. Nah, dibuka seperti ini teman-teman. Nah, kemudian setelah ini bisa menyala teman-teman, ini dicolokkan dulu ke listrik. Nah, ini menyala ya, indikator warm. Kemudian ini dipencet. Nah, ini ditekan ke bawah, otomatis nanti yang nyala kupnya. Kup, setelah ini dilepas. Seperti itu. Nah, kadang bisa lepas, kadang tidak. Nah, ini tidak bisa lepas. Seharusnya kalau normal, ketika ini dilepas, ini harus naik pindah ke warm. Maka ini yang bermasalah, bisa dipastikan otomatis magnet tengahnya ini. Nah, sehingga ketika nasinya sudah matang, yang seharusnya ini bisa naik ke atas, ini tidak bisa. Ya, tidak bisa naik ke atas. Akhirnya nasinya gosong karena elemen penanak nasi terus panas, mengakibatkan ya termofus putus. Jadi langsung diganti otomatis magnet tengahnya ini teman-teman. Ya.
Ini kita bongkar lagi. Nah, ini ada yang bencet ini teman. Nah, ini menggunakan ya 3 kaki teman-teman ya. 3 kaki seperti ini cukup mudah cara melepas. Ini tinggal ditekuk sesuai dengan lubangnya. Nah, dan ini diluruskan. Nah, udah bisa lepas teman-teman. Tinggal diganti ini ya, otomatis magnetnya ini. Tentunya diganti yang baru teman-teman. Harganya cukup murah, cuman 10.000 lah paling mahal. Ada yang juga ya 8.000. Ini tinggal dilepas teman-teman ya, karena ini nggak dipakai. Jadi melepasnya cuman ini saja, jangan dilepas ini. Kalau dilepas ini nanti pasangnya sulit. Cukup dilepas ini tinggal diluruskan sama juga diluruskan. Kemudian ditarik. Lanjut ini kita pasang dari bawah sini. Ya, ini ditarik dulu ke atas teman-teman. Yang tengahnya ini ya. Ini tarik ke atas. Nah, kemudian ini dimasukkan di sini teman-teman ya. Di sini ada lubangnya. Setelah masuk seperti ini diluruskan biar tidak lepas. Setelah tersangkut seperti ini, tinggal untuk kaki-kakinya ini dimasukkan. Ada 3 kaki, disesuaikan dengan lubangnya. Ini disesuaikan dengan lubangnya seperti ini teman-teman. Nah, ketika sudah masuk, ini tinggal ditekuk keluar ya teman-teman. Jangan ke dalam sini, keluar. Nah, seperti ini, teruskan. Ini juga dilepas. Ini sudah selesai. Ya, nanti kita coba. Kita coba, kita tekan ke bawah, apakah sudah bisa lepas sendiri. Sudah bisa pindah sendiri ke warem. Kita praktekkan seperti yang tadi teman-teman ya. Ini kita colokkan dulu, sudah menyala warem. Kemudian ini seakan-akan ini pakai panci ya, pakai tangan saja. Ini tekan, kemudian ini tekan ke bawah posisi, kemudian ini kita lepas. Nah, jika sudah bisa pindah ke warem ketika ini dilepas, maka ini normal. Kita tekan lagi, tekan ke bawah, dilepas, ini dilepas. Nah, sudah pindah berarti sudah normal. Kita praktekkan dengan panci. Ini ditutup. Nah, tekan ke bawah, ini dibuka. Nah, langsung pindah. Itu yang normal. Jadi permasalahan sudah selesai. Nasi gosong penyebabnya karena ini sudah tidak bisa berfungsi. Ketika nasi sudah matang tidak bisa jegal, tidak bisa naik ke atas ya, sehingga nasinya gosong karena elemen penanak tidak bisa berhenti, tidak bisa pindah ke warem. Ketika elemen penanak tidak bisa berhenti, tidak bisa berpindah ke warem, otomatis berdampak pada termofius. Termofiusnya pasti putus. Maka sekali lagi saya sarankan jangan pernah dijemper termofiusnya karena sebagai pengaman magicom ya.
Kalau di jumper ya tanpa menggunakan termofuse, ketika ini bermasalah tidak bisa pindah ke warem, elemennya itu pelana itu panas terus, maka nasinya gosong dan ini pun juga bisa meleleh. Kalau ini meleleh tentunya sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan teman-teman pastinya beli baru. Yang seharusnya teman-teman cuma beli termofuse dan ini otomatis maharatnya ini mungkin keduanya ini 10.000, termofuse 5.000 lah katakanlah, yang awalnya itu cuma modal 15.000 sudah bisa normal, tapi karena teman-teman pakainya jumper, maka akan merugikan teman-teman yang bisa mengeluarkan uang 350.000 bahkan lebih untuk beli Magicom baru. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus Azima channel 87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan tentunya saran dan kritikan dari teman-teman selalu saya nantikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.